Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Bapak sampaikan kepada Ananda yang mengambil mata kuliah model dan strategi pembelajaran geografi pada semester Juli-Desember 2020. Nah, pada hari ini, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa bertemu di Zoom ini atau di pembelajaran daring ini. Dan pada kesempatan yang berharga ini, kita akan berdiskusi secara lebih mendalam tentang pembelajaran di SMA, khususnya pada mata pelajaran geografi. Anak-anak semuanya, judul atau topik dari perkuliahan kita ini merupakan kombinasi dari 3 kali pertemuan ya, karena ada materinya yang bersifat irisan. Artinya materi minggu ini bisa memperkuat minggu-minggu yang sebelumnya, atau materi hari ini masih ada kaitannya dengan pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan ini kita akan berbicara tentang pembelajaran di SMA. Nah, pembelajaran apa? Pembelajaran geografi. Karena kita adalah program studi S1-nya pendidikan geografi. Kalau kita melihat dari capaian pembelajaran lulusan kita atau CPL-nya adalah melahirkan calon guru geografi di SMA. Kenapa disebut calon guru geografi? Karena dalam kebijakan pemerintah kita, tamat S1 pendidikan itu harus lanjut ke program profesi guru, pendidikan profesi guru atau PPG. Nah, setelah ikut PPG nanti baru Ananda bisa menjadi guru yang profesional ya, setelah nanti mendapat sertifikat pendidik dari PPG. Jadi S1 akan mengantarkan Anda ke gerbang PPG dan PPG akan mengantarkan Anda ke gerbang guru profesional di Indonesia. Kembali ke topik kuliah kita adalah model dan strategi pembelajaran geografi. Nah, Anda semua seperti yang telah sering kita bicarakan bahwa geografi itu merupakan salah satu key subjects atau core subject dalam kerangka kerja pembelajaran abad 21 atau P21. Apa maksudnya? Geografi itu menjadi mata pelajaran yang penting untuk diajarkan di sekolah-sekolah di seluruh dunia. Kenapa? Karena bicara geografi, kita tentu berbicara tentang tempat tinggal, tentang letak, tentang potensi, serta interaksi, dan juga geografi itu akan membekali siswa dengan pengetahuan, dengan keterampilan, dengan sikap, dan juga perspektif geografi. Jadi kalau perspektif geografi itu dalam kalimat yang sederhana bisa dikatakan adalah orang-orang yang memiliki cara pandang, dia itu hidup harmonis dengan lingkungannya. Jadi harmonisasi, keharmonisan kita hidup dengan lingkungan. Lingkungan itu ada dua, lingkungan fisik, physical, dan lingkungan sosial. Jadi geografi itu membekali generasi muda, membekali kita semua, membekali peserta didik dengan ilmu, pengetahuan, dengan keterampilan, dengan sikap dan cara pandang bagaimana hidup bisa harmonis dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Nah, itu arti penting atau urgensi dari geografi. Maka di sekolah-sekolah mata pelajaran geografi itu seharusnya menjadi mata pelajaran utama atau mata pelajaran inti karena peran dan fungsinya yang sangat strategis dan sangat penting bagi negara. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kita tentang pembelajaran geografi. Sebelumnya, Bapak kembali mengingatkan kepada Anda semua bahwa sekarang dengan kebijakan kurikulum, dengan pergantian kepemimpinan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang kita menuju ke suatu, katakanlah istilah, ada namanya profil pelajar Pancasila. Jadi kita mendidik siswa, kita mendidik pelajar, kita mendidik murid, kalau di SD murid, kalau di SMP namanya pelajar, kalau di SMA namanya siswa, kalau di perguruan tinggi namanya mahasiswa.
Jadi itu sebutan untuk jadi pendidik, peserta didik ya, peserta didik. Jadi ada nomenklaturnya, itu adalah pendidik dan peserta didik. Peserta didik itu kalau di SD murid, kalau di SMP pelajar, kalau di SMA siswa, kalau di perguruan tinggi mahasiswa. Pendidik, kalau di sekolah guru, kalau di kampus dosen, di lembaga pelatihan ada tutor, ada widyaswara, ada sebutan lain untuk menyebut pendidik. Nah, profil pelajar Pancasila artinya apa? Pemerintah ingin melalui penerapan kurikulum di satuan pendidikan yang ada di Indonesia itu, dengan proses pembelajaran yang ada itu melahirkan pelajar Pancasila. Jadi pelajar Pancasila artinya pelajar yang mereka itu dihiasi atau mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 profilnya. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ini tetap menjadi fokus pemerintah. Bahwa ketika kita berbicara Pancasila, maka kita berbicara keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan ini memang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi tujuan yang pertama itu memang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian adalah kita menciptakan pelajar-pelajar yang mandiri. Mandiri itu artinya tingkat ketergantungan dengan orang lain itu kecil, dia mampu berdiri di atas tenaga, di atas kemampuan, di atas mandiri juga secara pikiran. Kemudian bernalar kritis. Jadi kalau kita bernalar kritis artinya nalar kita itu mengkritisi apa yang ada di lingkungan, perkembangan-perkembangan yang ada. Kritis. Kalau diterapkan ke taksonomi Bloom berarti critical thinking. Kemampuan berpikir kritis berarti C4 dan C5. Kemudian profil berikutnya adalah berkebinekaan global. Menyadari bahwa kita itu beragam, kita itu berbeda. Lalu bagaimana kita bersikap di tengah perbedaan yang ada. Bergotong royong. Jadi profilnya adalah Pancasila. Profil pelajar Pancasila juga ada bergotong royong. Artinya kerjasama. Kerjasama yang saling menguatkan. Lalu kreatif. Kreativitas. Kreatif. Nah ini merupakan profil dari pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. 6 profil pelajar Pancasila. Ini tugas kita sebagai pendidik untuk membantu terwujudnya pelajar-pelajar dengan profil seperti ini. Nah, ketika kita berbicara tentang karakteristik pembelajaran geografi, tadi kita sudah berbicara mata pelajaran geografi itu kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia diajarkan di SMA. Kalau di SMP atau pendidikan dasar itu diajarkan di dalam satu mata pelajaran namanya IPS, ilmu pengetahuan sosial. Pada pembelajaran IPS itu geografi menjadi platform, menjadi dasar. Kenapa? Apapun aktivitas yang kita pelajari di muka bumi itu pasti ada lokasinya, ada ruangnya. Maka geografi itu menjadi platform pembelajaran IPS di pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu adalah SD dan SMP. Nah, di sekolah menengah SMA itu geografi itu dipelajari dalam mata pelajaran sendiri yaitu geografi. Ini biasanya diambil oleh ilmu sosial ya, peminatan ilmu sosial humaniora, ilmu sosial, dan lintas minat. Jadi kalau ada anak-anak MIPA, anak-anak eksak yang ingin mendalami geografi, mereka bisa mengambilnya di lintas minat. Sebelum kita beralih ke geografi, kita juga harus tahu bahwa sebagai guru, pada diri anak-anak kita itu ada aspek hard skill dan soft skill. Aspek hard skill dan soft skill. Jadi apapun pelajaran yang kita ajarkan, termasuk geografi, itu harus memperhatikan aspek-aspek selain hard skill, yaitu soft skill. Jadi ada 23 ini, Anda bisa melihat nanti. Anda harus juga mengembangkan inisiatif, etika, integritas, kemauan belajar, berpikir kritis, komitmen, motivasi, bersemangat, dapat diandalkan, komunikasi lisan, kreatif, sampai ke manajemen waktu. Ada 23 atribut soft skill yang juga harus kita kembangkan dalam pembelajaran.
termasuk pembelajaran geografi. Nah, berikutnya kita bicara tentang prinsip dasar pembelajaran abad 21. Jadi sekarang kita sudah berada di abad 21 dan tentu pembelajaran tidak bisa dikelola, pembelajaran tidak bisa kita hadirkan seperti masa lalu lagi, seperti kita dulu belajar, karena siswa kita akan hidup di zaman yang sangat berbeda dengan kita. Nah, ini akan menjadi panduan, akan menjadi semacam pedoman bagi guru, ya, karena nanti kita akan merancang model dan strategi pembelajaran. Jadi ada hal-hal dasar, prinsip dasar yang harus dikuasai guru. Yang pertama adalah class is for public, jadi open class. Jadi tidak masanya lagi guru itu memiliki pemikiran bahwa ini kelas saya dan saya yang berkuasa total di kelas ini. Jadi apapun yang saya kerjakan itu adalah tanggung jawab saya. Nah, jadi kalau ini masih ada dalam pikiran Ananda, berarti class is for private, ya. Jadi kelas itu tertutup untuk orang lain. Sedangkan dalam tren pembelajaran global itu class is for public. Artinya apa? Kelas itu terbuka. Jadi kita bisa maknai terbuka untuk apa saja. Terbuka yang paling secara mudah kita lihat adalah terbuka. Kalau ada orang mau masuk kelas kita, silakan. Dalam konteks dia sebagai observer pembelajaran, silakan. Terbuka artinya kelas itu sumber belajarnya beragam. Jadi kalau selama ini adalah guru sebagai satu-satunya sumber belajar, maka terbuka. Jadi kelas kita ini juga membuka diri untuk sumber-sumber belajar lain. Jadi bisa saja ada guru lain, bisa juga ada sumber belajar lain yang tidak harus ada dalam kelas. Kita juga bisa memanfaatkan sumber-sumber belajar daring yang tersedia di big data. Class is for public. Kelas kita itu bisa diakses dan bisa mengakses, itu artinya. Berikut kelas di abad 21 atau pembelajaran di abad 21 itu collaborative teaching and collaborative learning. Jadi collaborative teaching itu merujuk kepada guru dan collaborative learning itu merujuk kepada siswa. Jadi ada pendidik, ada peserta didik. Guru mengajar juga harus bersama-sama. Siswa belajar juga harus bekerja sama. Jadi artinya bahwa antara guru dan siswa itu proses mereka teaching and learning mirip, sama-sama harus berkolaborasi. Apa inti dari kolaborasi? Berbicara tentang kolaborasi itu artinya terjadi proses saling menguatkan. Saling menguatkan. Jadi ada si A, ada si B. Siswa kita 2 orang, si A dan si B. Nah, bagaimana si A dengan si B? Tentu mereka memiliki perbedaan. Ya, individual differences. Perbedaan individu. Mungkin IQ-nya beda. Latar belakang orang tuanya beda. Ya, situasi emosionalnya saat belajar juga beda. Maka kedua anak ini harus mendapat perlakuan yang berbeda. Tidak boleh sama. Ya. Nah, guru dalam merancang pembelajaran tidak bisa memutuskan sendiri metode apa, model apa, strategi apa yang pas untuk menghadapi kelas-kelas yang spesifik. Maka guru harus mengundang, mengajak guru-guru lain atau expert pendidikan lain untuk mendiskusikan karakteristik siswanya yang ada. Nah, collaborative teaching. Jadi proses guru mempersiapkan pembelajaran juga harus didasari, diawali oleh kerjasama. Jadi wujud nyatanya adalah RPP itu dikerjakan bersama, bukan kerja sendiri-sendiri. Walaupun materi sama ya, tapi kan kelasnya berbeda. Nah, dengan kelas berbeda itu kita bisa saling memberikan input, bisa memberi masukan kepada teman-teman kita, saling bekerja sama. Inti kolaborasi itu adalah menguatkan. Berkumpul berbagai macam ide, berbagai macam gagasan untuk menghasilkan satu karya terbaik. Lalu collaborative learning. Dalam belajar harus terjadi kerjasama. Nah, kooperatif selama ini itu juga kerjasama, kerja kelompok. Kalau kerja kelompok, nanti hasilnya adalah hasil bersama. Jadi si A, si B, si C bekerja dalam kelompok, lalu apa hasilnya itu adalah hasil kerja kelompok. Di kolaboratif tidak begitu.
Di kolaboratif mereka berkelompok, bekerja sendiri-sendiri. Kalau ada yang belum mampu mengerjakan tugas atau soal itu, maka dia minta tolong kepada kawannya untuk memberi penjelasan. Lalu diberikan penjelasan. Seperti itu, sampai semuanya paham dalam kelompok itu. Makanya dalam kolaboratif itu, tugasnya berkelompok, tapi kerjaan sendiri. Jika ada yang mengalami kesulitan, baru bertanya. Kalau di kooperatif, kerja berkelompok, itu tadi terjadi. Yang bisa, yang kurang bisa, sulit membedakannya. Kenapa? Karena mereka saling bekerja. Tidak jelas mana yang butuh pertolongan, mana yang bisa memberikan, menguatkan yang lain. Jadi, collaborative teaching dan collaborative learning. Anda sebagai guru harus juga berkolaborasi. Kemudian, prinsip dasar pembelajaran abad 21 berikutnya adalah berorientasi kepada proses, bukan pada hasil semata. Bukan berarti hasil itu tidak penting, hasil penting. Penting, hasil belajar penting. Untuk apa kita berproses kalau hasil tidak ada? Nah, sekarang proses penting, hasil juga penting. Tapi bukan berarti kita menganggap enteng salah satunya. Kemudian reflective teacher. Nah, Anda kan mau jadi guru ya, mau jadi guru. Sebagai guru, hari ke hari kita mengajar, kelas ke kelas kita mengajar, itu harus dilakukan refleksi. Refleksi. Cara termudah melakukan refleksi itu adalah dengan menggunakan three ways conference. Learning reflection dengan rumus 3-2-1. Jadi setiap Ananda selesai mengajar, lakukan refleksi. Syukur-syukur bisa dengan kawan refleksinya. Kalau tidak, dengan diri sendiri. Apa caranya? 3-2-1. 3 keunggulan, 2 kelemahan, 1 syarat. Jadi setiap kita mengajar pasti ada keunggulan. Mungkin hari ini saya penuh semangat contohnya. Hari ini saya bisa menggunakan media yang canggih. Hari ini saya bisa lebih memperhatikan siswa yang membutuhkan pertolongan. Jadi itu keunggulan. Kelemahan Anda apa? Refleksi diri. Jujur, oh hari ini saya mengabaikan siswa yang bagian belakang. Karena Anda lebih fokus ke siswa di depan. Lalu saran itu dibuat dari 2 kelemahan yang paling riskan, yang paling berpengaruh kepada mahasiswa Anda. Nah, reflective teacher ini akan menjadi dasar untuk perbaikan. Bagaimana kita mau memperbaiki diri kalau kita tidak punya dasar? Apa yang mau diperbaiki? Nah, sudah berapa nih? Sudah 4 ya. Prinsip dasar pembelajaran abad 21. Jadi guru harus paham. Class is for public. Collaborative teaching and collaborative learning. Process oriented. Ya, output oriented. Kedua-duanya harus diperhatikan. Reflective teacher. Berikutnya adalah active learning, student center, joyful and meaningful learning, dan active deep source learning. Nah, ini istilah-istilah yang Bapak kira Anda juga sudah cukup paham ya. Active learning, bagaimana menciptakan siswa yang aktif. Student center, bagaimana menciptakan bahwa siswa itu adalah subjek pembelajaran. Joyful and meaningful, kelas itu menyenangkan, anak-anak ceria, antusias, ekspresif, activate deep source learning. Bagaimana kita mampu mengaktifkan berbagai sumber belajar. Nah, terkait dengan pembelajaran daring ini, bagaimana guru bisa memberdayakan, mendrive siswanya untuk akrab dengan sumber-sumber belajar yang tersedia secara online, di internet. Berikutnya adalah learning skill, keterampilan belajar. Jadi, kalau kita lihat P21 itu kan ada learning and innovation skill, keterampilan belajar, life and career skill, kemudian media and ICT skill. 3 keterampilan itu adalah keterampilan-keterampilan yang harus dibentuk dalam pembelajaran.
Kalau kita life and career skill, nanti silahkan dibaca lebih lanjut. Kita pada pertemuan ini fokus pada learning skill, keterampilan belajar. Nah, keterampilan belajar ini ada 4, disebut juga dengan istilah 4C, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Itu bukannya 4C. Kalau kita di kurikulum 2013 menyebutnya dengan 4K, diadopsi dari 4C itu 4K. Ya, critical thinking, berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan kolaborasi. Kemudian hot. Nah, bagaimana kita merancang, mendesain pembelajaran itu yang berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Berpikir tingkat tinggi artinya menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. C4, C5, C6. Hot. Kalau lot, lower order thinking skill, C1, C2. Mod, middle order thinking skill, C3. Jadi kalau memahami, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Nah, itu tahapan taksonomi. Belum revisi yang juga harus dipahami oleh guru. Karena kita sehari-hari akan akrab dengan itu dan memang tugas kita untuk mengembangkan itu. Nah, kemudian, nah ini sebuah kutipan ya, pendidikan merupakan investasi peradaban. Jadi kalau tidak ada pendidikan, ya peradaban itu tidak ada. Negara-negara maju, bisa punya peradaban. Kenapa? Karena mereka punya pendidikan, praktik pendidikan, dan kebijakan pendidikan yang benar-benar pro kepada peningkatan kualitas pembelajaran, pro kepada guru, pro kepada siswa, dan kebijakan pendidikan hari ini akan menentukan masa depan negara dan bangsa kita. Oke, kita akan lanjutkan lagi berikutnya. Ini pergeseran paradigma belajar abad 21. Abad 21. Ciri abad 21 itu pertama informasi. Tersedia di mana saja. Tersedia di mana saja dan kapan saja. Kalau bicara ke informasi, jadi informasi itu contohnya katakanlah bahan pelajaran ya. Katakanlah materi pelajaran. Tersedia di mana saja. Kalau kita belajar geografi tentang pembentukan muka bumi, ya tidak hanya guru yang tahu, tidak hanya buku-buku guru, tidak hanya buku teks, tapi di mana saja. Kita search di Google, itu akan keluar apa saja informasi dan materi yang kita cari. Jadi artinya apa? Guru harus paham bahwa ada kebebasan siswa untuk mencari sumber-sumber informasi di mana saja. Berikutnya komputasi, lebih cepat memakai mesin. Semua bermain komputer. Jadi ibarat kita kalau kita ngitung ya pakai manual kan 347 kali 67 ini kali ini lama. Ini kali itu lalu ini disimpan dijumlah ribet urusannya. Tapi kalau dengan komputer semuanya tetap selesai. Ya, malah dengan perhitungan-perhitungan yang rumit itu selesai oleh komputer. Dan guru harus memanfaatkan itu. Kemudian otomasi, menjangkau segala pekerjaan rutin. Otomatis ya. Kemudian komunikasi. Jadi informasi, komputasi, otomasi, dan komunikasi. Lalu, apa implikasinya terhadap model pembelajaran? Informasi. Nah, memahami bahwa informasi itu tersedia di mana saja dan kapan saja, maka model pembelajaran yang dirancang guru, yang dipraktekkan guru itu diarahkan agar peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Jadi contoh, kita belajar tentang teori perkembangan bumi. Jadi ada kalanya kita guru tidak usah menjelaskan. Baiklah anak-anak semua, hari ini kita belajar sejarah pembentukan bumi dan ada teori atau hipotesa yang menjelaskan perkembangan bumi kita dari 4 miliar tahun yang lalu. Yang pertama, yang kedua, biasa kita menjelaskan seperti itu. Nah, dengan adanya abad informasi,
maka kita nggak harus menjelaskan guru itu. Ananda, silakan cari. Silakan cari, kata kuncinya apa? Atau linknya apa? Ya udah, selesai. Nah, nanti minta, setelah mereka mengobservasi, mengamati, mencari, mengolah, kita minta mereka mengkomunikasikan. Itu lebih dalam, itu lebih mengaktifkan perangkat-perangkat, mengaktifkan indera-indera yang memberi stimulus terhadap hasil belajar peserta didik daripada kita memberitahu. Jadi siswa mencari tahu bukan diberitahu, itu informasi. Karena informasi itu tersedia di mana saja. Kemudian pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah, menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah, menjawab. Jadi sedikit soal, jangan begitu. Juga harus merumuskan masalah. Kenapa? Ya, dengan ada komputer, dengan adanya mesin, semua bisa diselesaikan. Kenapa bisa begitu? Kenapa terjadi ini? Jadi pembelajaran juga merumuskan masalah, menanya. Guru hadirkan fakta, lalu minta anak berpikir, kenapa? Kenapa bumi, kenapa iklim atau daerah tropis itu cuacanya sangat adem, katakan begitu. Kenapa tidak pernah terjadi topan yang besar, topan di tropis? Kenapa Indonesia tidak pernah terjadi tornado, katakan begitu. Jadi dengan menghadirkan fakta dan data, siswa diminta untuk menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah. Lalu otomasi, pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis, mengambil keputusan, bukan berpikir mekanistis rutin. Jadi otomasi menjangkau segala pekerjaan rutin. Lalu implikasinya untuk pembelajaran adalah pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis. Jadi kalau begini, oh begini. Jadi runtut berpikirnya, bukan berpikir mekanistis rutin. Jadi makanya kalau menjawab soal, ada sebuah rumus, kalau siswa kita menemukan rumus baru, yang hasilnya sama, logis, ya why not gitu. Ya, silakan saja. Tidak ada satu jawaban yang mutlak. Gitu. Artinya kebebasan siswa untuk mengambil keputusan untuk berpikir analisis terhadap satu masalah itu dihargai guru dalam pembelajaran abad 21. Berikutnya komunikasi. Pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Jadi bukan bekerja sendiri-sendiri. Di abad 21 itu iklim kompetisi itu harus dikurangi. Diganti dengan kolaborasi. Nah, ini pergeseran paradigma belajar abad 21. Berikutnya, Anda semua, tadi kita bicara komunikasi. Komunikasi itu merupakan salah satu keterampilan belajar. Ya, tadi ada critical thinking, ada creativity, ada komunikasi, ada kolaborasi. Berbicara komunikasi dalam pembelajaran, format komunikasi itu adalah empat. Jadi komunikasi itu adalah proses sampainya informasi dari komunikator kepada komunikan dengan media apa, dampaknya apa, lalu feedbacknya apa. Di kelas, komunikasi itu pasti terjadi. Bapak sekarang sebagai komunikator, orang menyampaikan informasi. Anda sebagai audiens, Bapak menyampaikannya via daring, via rekaman ini. Lalu dampaknya apa? Anda jadi tahu. Lalu seperti apa feedback? Anda bertanya kepada Bapak, lalu Bapak beri jawaban. Terjadi komunikasi yang seperti itu, timbal balik. Nah, itu komunikasi, proses sampainya pesan atau informasi. Ada intrapersonal komunikasi, komunikasi dengan diri sendiri. Ada dyadic communication, komunikasi dua orang, people to people, Bapak dengan si A dengan si C. Lalu small group communication, bagaimana orang berkomunikasi dalam grup kecil. Lalu terakhir adalah public speaking, berkomunikasi untuk orang banyak. Ini Bapak satu orang, lalu Bapak berkomunikasi, menyampaikan pesan, berbicara untuk segerombolan orang, untuk Anda yang jauh di sana, tapi ramai, itu namanya public speaking. Baik langsung maupun tidak langsung. Nah, keempat ini harus dipahami oleh guru. Ada kalanya siswa diminta untuk berkomunikasi dengan diri sendiri, saya mampu enggak, saya bisa enggak. Lalu minta mereka berkomunikasi dengan temannya, diskusi dialog, lalu berkomunikasi dalam kelompok.
lalu berkomunikasi depan kelas. Dia mempertahankan idenya, menyampaikan temuannya, lalu menanggapi respon dari teman-temannya. Public speaking. Jadi komunikasi itu penting dalam pembelajaran. Kalau public speaking berarti dia tampil di hadapan orang banyak. Itu harus dilatih oleh guru dalam pembelajaran. Oke, baiklah anak-anak semuanya, kita akan lanjutkan kuliah ini model dan strategi pembelajaran di bagian 2. Bapak akan segera kembali di video berikutnya. Sementara kita break dulu, ya. Kita break dulu untuk Anda. Terima kasih. Nanti pertanyaan-pertanyaan silakan Anda sampaikan melalui chat room kita. Ya. Sementara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.